Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, pada layar ini adalah sebuah satuan atau pecahan sebuah kotak yang sudah diarsir terdiri dari 15 kotak dan diarsir sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kotak pink adalah yang bagian yang diarsir. Nah, ada 15 pecahan atau ada 15 bagian. Nah, kemudian yang diarsir ada 8. Maka kita menuliskan pecahannya adalah 8/15. Ya kan? Yaitu 8 arsiran sebagai pembilang, kemudian keseluruhan kotak ada 15, maka pecahannya dapat ditulis 8/15. Nah, sebenarnya sebelumnya anak-anak pasti sudah tahu dong bagaimana cara menuliskan bentuk pecahan dari sebuah arsiran ya, atau kotak satuan. Nah, 8/15 ini ternyata itu adalah hasil dari hasil dari perkalian dua pecahan. Nah, hasil perkalian dua pecahan yang mana? Itu terdiri dari hasil perkalian bagian bawah yang diarsir, kemudian bagian samping yang diarsir. Nah, seperti yang di bawah, pecahannya adalah 1, 2, 3, 4, 4 ya. Ada 4 pecahannya, berarti 4/5 bentuk pecahannya. Kemudian untuk yang di samping adalah 2 yang diarsir, berarti 2/3, yaitu terdiri dari 3 kotak keseluruhannya untuk bagian samping. Jadi ternyata 8/15 itu hasil perkalian dari kotak satuan panjang dengan kotak satuan lebar. Nah, kotak satuan panjang itu adalah 4/5, sedangkan kotak satuan bagian lebar itu adalah 2/3. Ustazah jelaskan kembali, 4/5 itu didapat dari 4 arsiran, kemudian per penyebutnya ada 5 kotak keseluruhan. Kemudian untuk yang pembilang 2 kotak yang diarsir, kemudian yang dibawa sebagai penyebut adalah terdiri dari 3 kotak satuan keseluruhannya. Jadi anak-anak Ustazah tidak selamanya nanti soal itu tidak dituliskan angka pecahannya. Jadi ketika tidak ada pecahannya, anak-anak sudah paham menghitung berapa pecahan-pecahan yang tidak tertulis itu ya. Jadi sudah tahu bentuk menuliskan bentuk pecahannya. Jadi menuliskan pecahan ini adalah hitung arsirannya saja, kemudian per berapa jumlah seluruh kotaknya, kotak yang pada barisan yang dihitung arsirannya ya. Contohnya ini tadi. Oke, jadi ternyata dapat diketahui pada perkalian atau luas daerah itu, untuk mencari perkalian itu dengan cara pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Oke, jadi Ustazah ulangi lagi ya, konsep dalam perkalian pada pecahan, pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Ya, pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Pembilangnya yang mana? 1 yang diarsir kali yang diarsir, yang kotak keseluruhan dikali dengan kotak keseluruhannya ya, kotak satuan bawah dengan kotak satuan samping. Jadi yang diarsir kali yang diarsir, kotak satuan keseluruhan dikali kotak satuan keseluruhan yang diarsir tadi sebagian ya, yang sebelah kiri ya. Oke, kita lanjut ya, bagaimana contoh pengerjaannya yang lain ya, supaya lebih jelas lagi. Nah, seperti ini, 3 kali 1/2. Anak-anak, 3 itu adalah bilangan bulat ya, bilangan asli yang tidak ada pecahannya. Tapi ini sebenarnya ada pecahannya, tidak pernah dituliskan. Kenapa? Karena kalau 3/1 dituliskan, itu kan artinya 3 dibagi 1. 3 dibagi 1 itu 3, makanya tidak pernah dituliskan. Namun anak-anak harus tahu, bukan 3 kali 1
kemudian 3 kali 2. Salah ya. Yang tepatnya adalah dalam konsep perkalian itu pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Makanya 3 kali 1 karena dia ada sebagai pembilang dan penyebutnya adalah 1 yang tidak pernah dituliskan karena 3 bagi 1 ada hasilnya tetap 3. Makanya di sini diuraikan ya di bawah 3 itu sama dengan 3/1 kali 1/2. 3 kali 1 sama dengan 3, 1/2 sama dengan 2. Nah, 3/2 ingat, 3/2 jika atas lebih besar daripada yang di bawah, maka ubahlah ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi, pecahan campurannya adalah 1/2. Dari mana hasilnya? 3 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, sisanya kan 1. Sisanya letakkan di atas sebagai pembilang. Oke. Kita next ya untuk contoh berikutnya. Nah, ini masih tetap pecahan biasa. 5/6 kali 3/4. Konsepnya 5 kali 3, 6 kali 4. 5 kali 3 sama dengan 15, 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, kebetulan ini yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Berarti tidak bisa diubah ke pecahan campuran, tapi bisa disederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Cara menyederhanakan adalah membagi sama rata, tidak boleh ada sisa. Kalau di atas bagi 2, di bawah bagi 2. Kalau di atas bagi 3, di bawah bagi 3. Kebetulan ini adalah dibagi 3. Kenapa tidak bisa dibagi 2? Karena masih ada sisa. Jadi tidak boleh ada sisa ya. 15 bagi 3, di bawah juga harus bagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5, 24 bagi 3 sama dengan 8. Oke, kita lihat lagi ya contoh yang lainnya. Nah, ini ada perkalian pecahan campuran. Nah, perkalian pecahan campuran itu harus diubah dulu ke pecahan biasa ya, Nak. Jadi, 32/5 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 17/5. Dapatnya dari 5 kali 3, 15 tambah 2. Sama dengan 17 per penyebut tetap. Kemudian 2 1/4 masih pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa juga. 4 kali 2 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Penyebutnya tetap sama-sama 4 juga karena di sini 4, di sini juga harus 4. Oke, setelah itu konsep perkalian kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut kali penyebut. Maka hasilnya 153/20. Nah, ini adalah pecahan campuran. Karena dia adalah pecahan campuran, harus diubah dulu kita ubah ya ke dalam bentuk pecahan campuran. Karena di atas lebih besar daripada yang di bawah. Maka hasilnya 153 bagi 20 dapatnya 7. 7 kan dapatnya 140. Sisanya adalah 13, penyebutnya 20. Jadi hasilnya 7, 13/20 ya Nak ya. Oke. Anak-anak dapat menyaksikan video kali ini. Oke, nah itu sama ya dengan cara yang Ustazah jelaskan tadi. Nah, ini sekarang kita bahas bagaimana pembagian pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, kalau perkalian tadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, sekarang kalau pada pembagian bagaimana ya? Nah, ternyata pada pembagian itu, pada pembagian pada pecahan itu,
tanda bagi, ingat ya nak, tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Nah, kemudian yang belakang, pecahan yang kedua atau pecahan yang di belakang ini kan soalnya nih 2/3 dibagi 1/4. Nah, tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Kemudian 1/4-nya itu atau pecahan yang di belakangnya yang keduanya dibalik menjadi 4/1. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Nah, seperti ini. Jadi yang tadi awalnya 1/4 dibalik menjadi 4/1. Ingat ya kalau pembagian berubah menjadi kali, kemudian yang belakang dibalik. Nah, hasilnya 2 kali 4, 8, 3 kali 1, 3. Maka 8/3. 8/3 ingat, pecahannya ya atas pembilangnya lebih besar daripada yang di bawah. Maka mengubah pecahan kecampurannya adalah 2/3. 8 bagi 3 sama dengan 2. Ya kan, 8 bagi 3 dapatnya 2, sisanya 2. Karena 3 kali 2, 6, sisa 2. Nah, oke anak-anak. Bisa ya. Jadi, 2/3 dibagi 1/4 sama dengan 2/3. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana contoh yang lainnya? Nah, seperti ini ada contoh, satu adalah pecahan campuran dan yang satu adalah pecahan biasa. Nah, ingat tadi pecahan campuran sama dengan yang perkalian tadi harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Baru bisa anak ustazah kerjakan selanjutnya ya. Jadi 1/6 dibagi 1/4, 1/6 diubah ke pecahan biasa menjadi 7/6. Dari mana? 6 kali 1, 6 tambah 1, 7. Pembilangnya 7, penyebutnya tetap, yaitu 6. Bagi 1/4, pindahkan dulu. Kemudian tanda bagi berubah menjadi tanda kali ya. Nah, ini sebenarnya ada tanda kali. Kelihatan karena ada gambar ustazah ya. Apa-apa di sini ada kali, jadi 7/6 dikali 4/1. Oke, ustazah jelaskan di sini ya. Jadi 7/6 dikali 1/4. Terlalu ini kali ya. Kita buat di atas aja ya. Di sini. Oke, 7/6 dikali 1/4. Nah, 7 kali 1, dia harus dibalik ya nak. Saya ulangi, 7/6 salah. Kita ambil yang ini ya, pindahin dulu. Aduh. Dulu yang ini ya. Nah, 7/6 dikali, nah tanda bagi berubah jadi tanda kali, kemudian dibalik menjadi 4/1. Jadi 4/1 sama dengan 7 kali 4, 28 per 6 kali Jadi dibalik menjadi 7 kali 4 sama dengan 28, kemudian per 6 kali 1 sama dengan 6. Agak susah kursornya. Oke,
Nah, jadi 28 dibagi 6, karena di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka diubah ke pecahan campuran. Jadi 26 kali 4, 24 tambah 4 adalah 28. Maka 28 bagi 6 yang mendekati 28, 6 kali berapa yang mendekati 28? 6 kali 4, sisanya 4 ya, letakkan di atas. Oke. Nah, next. Nah, ini Ustazah ada kasih satu contoh bilangan desimal, kemudian ini adalah bilangan campuran. Jadi tidak usah galau, 4,5 itu kalau diubah ke pecahan campuran, kalau ubah ke pecahan biasa menjadi 45 per 10 kan. Jadi 45 per 10 itu anak-anak ubah 45 per 10 boleh kalau itu saja yang dituliskan, atau anak-anak perkecil lagi 45 per 10-nya. 4,5 itu kan jadinya 45 per 10 kalau pecahan biasanya. Nah, kalau dia sama-sama dibagi 5, 45 per 10 sama-sama dibagi 5, maka 45 bagi 5, bisa ada tuliskan juga ya, semoga bisa. Nah, ini. Nah, 45 per lagi dia. Oke. 45 per 10 dikali itu kan sama dengan sama-sama dibagi 5, bawah juga bagi 5. Kemudian makanya 45 dibagi 5. Nah, jadi 45 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian 10 bagi 5 sama dengan 2. Makanya di situ tertulis 9 per 2. Karena 45 bagi 5 kan 9, 10 bagi 5 sama dengan 2. Makanya di sini hasilnya 9 per 2. Artinya 45 per 10 itu sama dengan 9 per 2. Sama-sama dibagi 5. Boleh. Atau Ustazah saya tidak mau kecilkan, saya buat 45 per 10 aja langsung, nggak apa-apa. Tapi ingat, dalam kalau dibagi pada pecahan berubah jadi kali, kemudian dibalik yang pecahan belakangnya menjadi 2 per 5. 9 kali 2 sama dengan 18, 2 kali 5 sama dengan 10, maka hasilnya 18 per 10. Karena di atas lebih besar, maka diubah ke pecahan campuran menjadi 18 per 10. Gampang kan? Oke, jadi 18 per 10. Ini kenapa jadi 14 per 5 Ustazah? 8 per 10 masih bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. Makanya 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Jadi hasilnya 14 per 5. Jadi selain dia diubah ke pecahan campuran, dia bisa diubah juga ke disederhanakan lagi ya. Oke. Nah, saksikan video berikut ini. Oke. Nah, ini adalah kesimpulannya ya, Nak. Kesimpulannya, perkalian itu contoh pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau pembagian, dia diubah dulu menjadi kali, kemudian yang belakangnya dibalik. Tadi kan di atas ungu, di bawah merah, jadi dia dibalik jadi merah sama ungu di bawah. Oke, ini adalah kesimpulannya.
itu saja pembahasan kita tentang perkalian dan pembagian. Nah, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan, yaitu halaman 31 dan halaman 42 ya. Ustazah tunggu hasil kerjanya paling maksimal tugas dikumpul maksimal 15 September ya. Ustazah tunggu dan anak-anak ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.